Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Pramono. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan fungsi histogram statistik untuk tugas 5.2. Pertama kita akan membuat fungsinya dulu, fungsi dengan return hasil, dan akan kita beri nama menjadi histogram statistik dengan parameternya adalah satu gambar, 2K0, 3K1, lalu parameter keempatnya K2, parameter ketiganya adalah E, dan selanjutnya adalah D untuk jendelanya nanti. Selanjutnya kita buat rata global untuk gambarnya. Di sini kita menggunakan fungsi global min yang sudah saya buat untuk global min dari gambar tersebut. Bisa dilihat ini adalah isi fungsi dari global min. Lanjut adalah deviasi global, yaitu deviasi dari gambar yang kita masukkan sebagai parameter tadi menggunakan fungsi global deviasi. Di sini saya juga sudah membuat fungsinya. Ini adalah isi dari fungsi global deviasi. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan variabel jarak, yaitu jarak dinding dari subgambar nanti. Maksimal kita kasih berapa. Ini ada kesalahan, yaitu seharusnya adalah D-1/2. Nanti akan saya benarkan. Ini adalah deklarasi dari hasil sama dengan gambar, yaitu citra output awal sama dengan citra input. Selanjutnya adalah ukuran dari gambar, size dari gambar asli yang telah kita masukkan ke dalam parameter. Di sini saya salah, yaitu size A seharusnya adalah size gambar. Lalu selanjutnya adalah proses iterasi jendera lokal. Kita akan menggunakan dua loop for, digunakan untuk menelusuri setiap pixel dalam citra. Loop ini hanya mulai dari indeks 1 plus jarak hingga M dikurangi jarak dan N dikurangi jarak, sehingga menghindari bagian tepi citra karena ukuran jendela, yaitu ukurannya ya D dari parameter yang kita masukkan tadi di atas. Pada setiap iterasi sebuah subcitra itu atau jendera lokal berukuran D kali D diambil dari citra gambar di sekitar piksel pusat dari I dan J. Di sini kita masukkan potongan dari gambar ke dalam variabel subcitra, yaitu I dikurangi jarak 2I antara I dan plus jarak, dan titik J dikurangi jarak dan titik J ditambah dengan jarak untuk mendapatkan matriks dari subcitra itu. Selanjutnya adalah perhitungan statistik lokal dari subcitra tersebut, yaitu menggunakan sub global min tadi dari fungsi yang kita buat tadi untuk menemukan submin, di mana itu adalah rata-rata dari citra lokal tersebut, dan standar deviasi dari citra lokal tersebut mengenakan fungsi yang sama di atas, yaitu global deviasi.
Selanjutnya adalah penerapan kondisi berdasarkan rata-rata dan deviasi standar. Fungsi ini menggunakan 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk memodifikasi nilai intensitas piksel pusat I dan J. Kondisi 1 yaitu rata-rata lokal lebih kecil atau sama dengan KO dikali dengan rata-rata global, K0 maksud saya. Dan kondisi kedua yaitu deviasi standar deviasi lokal lebih besar atau sama dengan K1 dikali dengan deviasi standar global. Standar deviasi global. Lalu untuk kondisi ketiga, di mana standar deviasi lokal lebih kecil atau sama dengan K2 dikali dengan standar deviasi global. Ketiga kondisi ini digunakan untuk menentukan apakah nilai grayscale di tengah piksel yaitu I dan J tadi harus di enhance atau ditingkatkan. Jika kondisi tersebut dipenuhi, maka nilai keabuan piksel pusat I dan J itu diperbesar menggunakan faktor E, yaitu nanti ketika piksel itu sudah ditentukan harus ditingkatkan, maka akan dikali dengan E dikali dengan gambar dan di pusat piksel I dan J itu. Lalu setelah peningkatan piksel itu setelah selesai, maka semua piksel citra outputnya tadi akan dikonversikan kembali kepada tipe data Win8, GWin8. Jadi nanti kita akan mengubahnya menjadi dari hasil, nanti return tadi hasil sama dengan Win8. Jadi fungsi ini bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan citra dengan memodifikasi nilai keabuan piksel pusat dari setiap jendela berdasarkan statistik lokal, min dan deviasi standar deviasi dibandingkan dengan statistik global. Bila kondisi tertentu terpenuhi, nilai intensitas piksel dan diperbesar untuk meningkatkan kontras atau memperjelas citra tertentu di dalam citra tersebut. Selanjutnya saya akan membuat fungsi main untuk pemrosesan menggunakan fungsi histogram statistik tadi. Di sini saya akan menggunakan variabel image1 digunakan untuk membaca file gambar dengan nama otak 4 dan menyimpan dalam variabel image1. Lalu selanjutnya adalah variabel image2 untuk gambar ini akan menyimpan hasil dari fungsi histogram statistik yang memiliki parameter image1 adalah gambar, nilai dari K0, K1, K2 dan E, dan juga D yaitu ukuran jendela lokal yaitu subcitra 9x9 yang saya tuliskan di sini di sekitar setiap piksel. Selanjutnya adalah fungsi figur digunakan untuk membuat jendela grafik baru yang akan menampilkan gambar-gambar berikutnya. Lalu adalah subplot. Ya, di sini saya menggunakan 1,2,1. Pembagian jendela grafik menjadi 2 kolom, 1 baris, 2 kolom. Bagian pertama akan digunakan untuk menampilkan gambar yang asli, yaitu image1 di citra input, dan akan saya beri nama, memberikan judul nama jadi gambar asli. Lalu untuk subplot berikutnya adalah subplot kedua. Jadi fungsi ini tujuannya adalah membaca gambar asli otak 4, lalu pemrosesan histogram statistik,
untuk diproses menggunakan fungsi sebelumnya, yaitu fungsi histogram statistik, dan menampilkan hasil, di mana gambar asli nanti kita tampilkan di subplot nomor 1 dan gambar hasil yang kedua kita tampilkan di subplot yang kedua. Perbandingan antara gambar asli dan gambar hasil pemrosesan ini nanti bisa kita lihat secara visual. Oke, bisa dilihat di sini adalah hasil di mana gambar asli dibandingkan dengan histogram statistik. Akan saya perbesar, di mana memang tidak terlihat, maksud saya, hasil yang signifikan antara perubahan gambar yang asli dan juga gambar dari histogram statistik. Namun bisa dilihat dari sekitar dari otak itu terdapat pixel-pixel yang grayscale-nya dinaikkan menjadi putih-putih. Kita bisa melihat boundary dari otak yang ada di CT scan ini. Jadi sudah selesai. Di sini saya mau membuat program local environment. Ini saya membuat fungsi imrange. Imrange. Ctrl C. Kita rubah. Ini kita rubah sesuai dengan file. Nah, ini saya sudah membuat fungsi imrange. Fungsi imrange adalah membaca gambar dari file yang ditentukan dalam argumen. Nah, habis itu ini sebuah variabel kayak image 1 sampai 5 menampung data gambar masing-masing dari file. Nah, habis itu kita membuat pengolahan citra atau input citra. Sama ini. Oke. Input citra. Image 1. Ctrl C. Kita rubah. Ini juga kita rubah. 9, 8, 7, 6. Ini sudah kita rubah. Bagian kode ini menerapkan fungsi yang diberi nama input citra pada setiap gambar image 1 melalui image 5 menghasilkan image 6 ke image 10. Fungsi tersebut input citra tidak didefinisikan dalam cuplikan, jadi disumsikan sebagai fungsi pemrosesan gambar khusus. Fungsi tersebut dapat melibatkan promotion seperti penyaringan, penyebaran segmentasi. Habis itu kita lanjut ke ini, membuat perintah. Perintahnya menggunakan figur. Perintah figur membuat jendela gambar baru tempat gambar akan ditampilkan. Ini kayak merencanakan gambar. Masuk 2, 3.
biar nggak lama kita copy aja. Nah, kita rubah 2 5 ini kita rubah juga. Ya, oke, udah. Plot ini membagi gambar menjadi kotak 2 baris dan 5 kolom subplot, dan memposisikan plot di N lokasi ke mana N adalah nomor subplot. Imshow ini kurang B. Nah, imshow adalah menampilkan gambar masing-masing image 1, image 2, dan lain-lain di setiap subplot. Kita lanjut. Ini gambar asli. Gambar ini menampilkan gambar yang telah diproses. Kita copy dari sini aja. Ctrl C. B. Berarti ini salah ini. Nah, ini juga. Citra. Ini 7 dan udah. Terus seperti ini sudah. Kita Ctrl C. Kita coba untuk jalankan. Ya, bismillah, mudah-mudahan bisa. Ini error, emang error, tapi bentar lagi akan muncul hasilnya. Adalah hasil citra. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan fungsi dari histogram equalization. Nah, kita sudah memiliki 2 fungsi ya teman-teman. Fungsi buat histogram equalization dan fungsi utama buat menjalankan, yaitu main. Oke, langsung saja. Function output image histogram visualization input image. Oke, ini berfungsi untuk melakukan histogram equalization pada citra. Input image ini bertujuan untuk citra yang akan diproses, dan output untuk menghasilkan atau melihat hasil dari citra tersebut. Langsung saja. Nah, ini bertujuan untuk memeriksa apakah citra berwarna abu-abu atau tidak ya. Nah, lupa N. Nah, lanjut.
Nah, ini untuk mengkonversi citra. Fungsi ini untuk mengkonversi citra ke tipe data double. Langsung saja. Kali kolom calls. Nah, ini untuk fungsi ini untuk memeriksa ukuran citra. Langsung saja teman-teman. Nah, maksud dari 256 ini adalah apa ya, kayak warnanya gitu loh, sampai batasnya itu sampai 256 gitu loh. Maaf, saya juga baru belajar ini, jadi ya agak kagok kalau jelasin. For intensity bins so tambah 1 input image bagi intensity n. Nah, ini PDF counts pixels 2. Nah, ini untuk bertujuan untuk menghitung probabilitas ya. Langsung saja CDF zoom PDF. Nah, seperti ini untuk menghitung kumulatif dari citra ini. Langsung saja equalization map count CDF dikali non-bins dikurangi 1. Nah, seperti ini untuk menerapkan transformasi histogram equalization. Ini output image input image plus 1 seperti ini n. Nah, ini fungsi dari histogram equalization ya.
kita save terlebih dahulu, Ctrl S. Nah, lanjut kita ke mainnya. Script pertama, apakah masih berapa ya teman-teman? 8 menit. Kita skip, kita lanjutkan untuk mainnya. Oke, kita lanjutkan untuk mainnya. Langsung saja kita ketik gambar 1 sama dengan, nah ini untuk membaca dari citra tersebut ya teman-teman. Ini titik 2. Nah seperti ini. 2, 3, 4, 5 sesuai dengan nama file ini ya. Kelebihan guys, ini belum kita ganti. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, ini juga set 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini ya. Nah ini untuk menampilkan hasilnya ya. Plot 4, 5, 1. Ini untuk melihat hasilnya. Gambar 1, titel, judul, gambar asli 1. Nah ini untuk menunjukkan melihat ketik guys, biar bersih. Nah ini gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ini juga ya guys, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ini juga 2, 3, 4, 5. Nah seperti ini guys, melihat gambar asli. Sebenarnya tinggal copy gini-gini aja guys, maksudnya itu soalnya tinggal ganti titelnya. Nah benar.
banyak guys, nanti malah ambiar. Nah, ini gambar 6. Nah, ini untuk menampilkan ini ya, hasil dari equalization ini ya guys. Nah, seperti ini. 7, 8, 9, 10, 10, 2, 3, 4, 5. Oke. Plot histogram ortobe togai gambar 1. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk histogram gambar asli ya teman-teman. Asli 1. Nah, seperti ini. Dua, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5. Ini fungsi ini untuk menampilkan histogram equalization 1. Nah, untuk menampilkan gambar setelah di histogram ya teman-teman. Nah, kita rubah dulu. 3, 4, 5. Nah, ini fungsi ini untuk menghitung histogram image untuk menghitung fungsi tanpa imshift. Soalnya di MATLABku belum tak download semua fitur fungsinya itu, jadi gak kebaca.
Oke, kita lanjutkan. Image, double image, for intensity, intensitas kurang 1, cons tambah 1 ini sama dengan sum image intensity. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sorry, n. Nah, subplot 4, 5 position bar 0 pins kurang 1 cons bar width bentar guys, agak fuck face color oke. Nol seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita save, langsung kita jalankan sesuai ini kali ini ya. Bismillah, semoga gak error. Oke, ini sepertinya ada yang error ini guys. Oh ini guys, sorry ini 0. Oke, aduh, ada yang error lagi guys. Stroke oh ini guys. Nah, aduh, ada yang error lagi guys. Apa lagi ini? Gambar 6. Oke, langsung saja kita jalankan ya teman-teman. Oke, berikut ini adalah hasil dari histogram equalization ini ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.